Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit menjelaskan secara singkat materi tentang koloid. Sebelum membahas tentang sistem koloid, koloid sendiri itu adalah campuran heterogen di mana dua zat atau lebih yang berbeda fase bercampur dengan ukuran partikel terdispersi yang cukup besar. Sedangkan sistem koloid sendiri merupakan suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi atau campuran kasar. Koloid diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama itu berdasarkan fase partikel terdispersi. Pertama itu koloid padat. Partikel terdispersinya adalah padat dan terdispersi dalam medium pendispersi. Misalnya, emas koloid dalam gelatin. Yang kedua itu ada koloid cair. Partikel terdispersinya adalah cair dan terdispersi dalam medium pendispersi, misalnya susu, atau lemak terdispersi dalam air. Yang ketiga itu ada koloid gas. Partikel terdispersi adalah gas dan terdispersi dalam medium pendispersi, misalnya busa sabun, atau gelembung udara terdispersi dalam larutan deterjen. Yang kedua itu berdasarkan fase medium pendispersi. Pertama itu ada koloid padat dalam cair. Jadi medium pendispersinya adalah cair dan partikel padat terdispersi di dalamnya. Misalnya lumpur. Jadi partikel tanah itu terdispersi dalam air. Yang kedua ada koloid cair dalam cair. Jadi medium pendispersi dan partikel terdispersinya keduanya adalah cair. Contohnya itu minyak dalam air atau air dalam minyak. Yang ketiga ada koloid cair dalam gas. Medium pendispersinya adalah gas dan partikel cair terdispersi di dalamnya. Misalnya kabut atau tetesan air terdispersi dalam udara. Ketiga itu ada berdasarkan keadaan permukaan partikel. Yang pertama itu ada koloid liofilik atau partikel-partikel koloid mudah terdispersi dalam medium pendispersi karena adanya afinitas atau daya tarik antara partikel dan medium. Yang kedua ada koloid liofobik. Partikel-partikel koloid sulit terdispersi dalam medium pendispersi karena memerlukan bantuan zat pengemulsi atau pengadukan yang intensif. Jenis-jenis koloid, yang pertama ada koloid sol. Koloid sol terbagi menjadi tiga, yaitu koloid sol padat, koloid sol cair, dan koloid sol gas. Koloid sol padat yaitu sol di dalam medium pendispersi padat, contohnya seperti paduan logam. Lalu koloid sol cair yaitu sol di dalam medium pendispersi cair, contohnya seperti tanah liat. Selanjutnya koloid sol gas, yaitu medium pendispersi padat, contohnya di udara, debu di udara, dan asap pembakaran, dan lain-lain. Jenis koloid selanjutnya yaitu koloid emulsi. Emulsi itu suatu sistem koloid yang fase terdispersi dan medium pendispersinya berupa cairan yang tidak dapat bercampur, seperti minyak dalam air. Nah, untuk menjaga agar emulsi tersebut stabil, perlu ditambahkan zat pengemulsi atau yang disebut dengan emulgator. Salah satu emulgator yaitu gelatin. Syarat emulgator yaitu molekul-molekulnya mempunyai afinitas terhadap kedua cairan yang membentuk emulsi dan daya afinitasnya harus parsial atau tidak sama terhadap kedua cairan tersebut. Jenis koloid selanjutnya yaitu koloid buih. Koloid buih itu terbagi menjadi dua, yaitu buih cair dan buih padat. Buih cair adalah sistem koloid dengan fase terdispersi gas dan dengan medium pendispersi zat cair. Contohnya seperti buih hasil kocokan putih telur. Lalu buih padat yaitu sistem koloid dengan fase terdispersi gas dan dengan medium pendispersi zat padat. Contohnya seperti roti, batu apung, dan lain-lain. Yang terakhir ada gel atau jelly. Gel adalah sistem koloid yang fase terdispersinya berupa cairan, medium pendispersinya berupa zat padat. Berdasarkan sifatnya, gel dibedakan menjadi dua macam, yaitu gel kenyal dan gel tidak kenyal, seperti agar-agar, selai, gelatin, dan lain-lain. Sifat-sifat koloid sendiri dibedakan menjadi 4, yaitu efek Tyndall,
gerak Brown, muatan koloid, dan yang terakhir adalah koloid pelindung. Efek Tyndall. Efek Tyndall sendiri merujuk pada dispersi cahaya oleh partikel-partikel kecil dalam medium transparan seperti udara atau air. Efek ini dinamai dari fisikawan Inggris abad ke-19 bernama John Tyndall yang mengamati fenomena tersebut. Fenomena Tyndall sendiri adalah efek yang terjadi jika suatu larutan terkena sinar. Jadi pada saat larutan sejati disinari dengan cahaya, maka larutan tersebut tidak akan menghamburkan cahaya. Sedangkan pada sistem koloid cahaya akan dihamburkan. Hal itu terjadi karena partikel-partikel koloid mempunyai partikel-partikel yang relatif besar untuk dapat menghamburkan sinar tersebut. Kemudian efek Tyndall sendiri digunakan dalam mengobati masalah kulit atau menghancurkan jaringan yang tidak diinginkan. Partikel-partikel dalam medium seperti melanin dalam kulit menyerap cahaya dengan panjang gelombang tertentu, sementara cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda terdispersi. Kemudian penggunaan laser yang terarah. Dalam kimia tersendiri, efek Tyndall dapat digunakan untuk menganalisis keberadaan partikel-partikel yang terlarut dalam larutan. Dalam mikroskopi, efek ini dapat digunakan untuk mengamati partikel-partikel koloid atau partikel-partikel terlarut dalam cairan. Secara keseluruhan, efek Tyndall adalah fenomena optik yang terjadi ketika cahaya terdispersi oleh partikel-partikel kecil dalam medium transparan dan memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua ada gerak Brown. Gerak Brown adalah fenomena gerakan acak yang diamati pada partikel-partikel kecil yang terdispersi dalam medium cair atau gas. Gerakan ini dinamakan sesuai dengan botanis Robert Brown yang pertama kali mengamati dan menggambarkannya pada tahun 1827. Gerak Brown sendiri terjadi ketika partikel-partikel kecil seperti butiran tepung, partikel debu, atau bahkan sel hidup seperti bakteri atau partikel sel-sel darah terlihat bergerak secara tidak teratur dalam medium di mana mereka terdispersi. Kemudian untuk sistem koloid dengan medium pendispersi zat cair atau gas pergerakan partikel-partikel akan menghasilkan tumbukan dengan partikel-partikel koloid itu sendiri. Tumbukan tersebut berlangsung dari segala arah. Oleh karena itu, ukuran partikel cukup kecil, maka tumbukannya terjadi cenderung tidak seimbang. Sehingga terdapat suatu resultan tumbukan yang menyebabkan perubahan arah gerak partikel sehingga terjadi gerak zigzag atau gerak Brown. Fenomena gerak Brown memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dalam fisika, gerak Brown digunakan sebagai bukti eksperimental untuk menunjukkan adanya gerakan molekul dan partikel-partikel kecil dalam medium. Ini juga membantu dalam memahami konsep-konsep seperti difusi dan statistika kinetik. Dalam biologi sendiri, gerakan Brown sering digunakan untuk mengamati dan menganalisis gerakan partikel-partikel dalam sel hidup. Misalnya, melalui mikroskopi video, peneliti dapat mengamati gerakan partikel dalam sitoplasma sel atau gerakan sel-sel darah dalam aliran darah. Secara keseluruhan, gerak Brown adalah fenomena gerakan acak partikel-partikel kecil dalam medium yang disebabkan oleh tumbukan dengan molekul-molekul dalam medium tersebut. Fenomena ini mengalami banyak aplikasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, muatan koloid. Muatan koloid sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu elektroforesis, yang artinya adalah pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Apabila ke dalam sistem koloid dimasukkan 2 batang elektrode, kemudian dihubungkan dengan sumber arus searah, maka partikel koloid akan bergerak ke salah satu elektrode, bergantung pada jenis muatannya. Koloid bermuatan negatif akan bergerak ke anode atau elektroda positif, sedangkan koloid yang bermuatan positif bergerak ke katoda atau elektroda negatif. Dengan demikian, elektroforesis dapat digunakan untuk menentukan jenis muatan koloid. Kemudian yang kedua ada adsorpsi. Adsorpsi sendiri adalah beberapa partikel koloid mempunyai sifat absorpsi atau penyerapan terhadap partikel atau ion atau senyawa yang lain. Penyerapan pada permukaan ini disebut adsorpsi. Harus dibedakan dari absorpsi yang artinya penyerapan sampai ke bawah permukaan. Kemudian yang ketiga ada
koagulasi, yaitu koagulasi sendiri adalah pengumpulan partikel koloid dan membentuk endapan. Dengan terjadinya koagulasi, berarti zat terdispersi tidak lagi membentuk koloid koagulasi. Koloid koagulasi dapat terjadi secara fisik seperti pemanasan, pendinginan, dan pengadukan atau secara kimia seperti penambahan elektrolit, pencampuran koloid yang berbeda muatan. Koloid pelindung. Koloid pelindung sendiri, pada beberapa proses, suatu koloid harus dipecahkan, misalnya koagulasi lakteks. Di lain pihak, koloid perlu dijaga supaya tidak rusak. Suatu koloid dapat distabilkan dengan menambahkan koloid lain yang disebut koloid pelindung. Koloid pelindung ini akan membungkus partikel zat terdispersi sehingga tidak dapat lagi mengkelompok. Contohnya yaitu pada pembuatan es krim. Pada pembuatan es krim yang digunakan untuk mencegah pembentukan kristal besar es atau gula, yaitu dalam pembuatan es krim digunakan yang namanya gelatin. Kemudian yang kedua ada cat atau tinta. Cat atau tinta dapat bertahan lama karena menggunakan suatu koloid pelindung sehingga dapat digunakan dalam waktu yang lama dan tidak cepat mengering. Kemudian yang ketiga ada zat-zat pengemulsi. Contohnya aja saja seperti sabun, deterjen, kemudian sampo juga tergolong koloid pelindung. Kemudian yang terakhir ada dialisasi. Dialisasi sendiri ialah pemisahan koloid dari ion-ion pengganggu. Dengan cara ini disebut proses dialisis, yaitu dengan mengalirkan cairan yang tercampur dengan koloid melalui membran semipermabel yang berfungsi sebagai penyaring. Sehingga membran semipermabel ini dapat dilewati cairan, tetapi tidak dapat dilewati koloid, sehingga koloid sendiri dan cairan akan berpisah. Koloid. Sistem koloid dapat dibuat dengan dua cara, yaitu kondensasi, ada 4 bagian. Reaksi redoks, hidrolisis, dekomposisi, rangkap, dan keempat pengganti pelarut. Nah, reaksi redoks itu tersendiri adalah reaksi disertai perubahan bilangan oksidasi. Contohnya, pembuatan sol belerang dari reaksi antara hidrolisis sulfida atau H2S dengan belerang dioksida SO2, yaitu dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2. Dan contoh kedua, pembuatan sol emas dari reaksi antara larutan H2HuCl4 dengan larutan K2CO3 dan HCHO. Emas pertama-tama terbentuk dalam keadaan atom bebasnya, kemudian membentuk agregat seukuran koloid yang selanjutnya distabilkan oleh adanya ion OH dari hidrolisis air yang terabsorpsi di permukaan koloid. Yang kedua, hidrolisis. Hidrolisis adalah reaksi suatu zat dengan air. Reaksi ini membentuk ion H+ dan ion OH-. Contoh, pembuatan sol FeOH 3 kali dari hidrolisis FeCl3. Apabila ke dalam air mendidih ditambahkan larutan FeCl3, maka akan terbentuk sol FeOH 3. Saat larutan FeCl3 diteteskan dalam air mendidih, akan terjadi reaksi antara ion-ion HOH- dengan FeCl3, membentuk Cl3OH 3 kali. Ukuran partikel-partikel FeOH 3 kali yang terbentuk lebih besar dari ukuran partikel larutan sejati, tetapi tidak cukup besar untuk mengendap. Dan ketiga, dekomposisi rangkap. Contohnya, sol HS2 S3 dapat dibuat dari reaksi antara larutan H3HSO3 dengan larutan H2S. Dan contoh kedua, sol AgCl dapat dibuat dengan mencampurkan larutan perak nitrat encer dengan larutan HCl encer. Dan yang terakhir, penggantian pelarut. Selain dengan cara kimia seperti di atas, koloid juga dapat terjadi dengan penggantian pelarut.
Contohnya, apabila larutan jenuh asetat dicampurkan dengan alkohol, maka akan terbentuk suatu koloid berupa gel. Cara pembuatan koloid selanjutnya yaitu dengan cara dispersi. Cara dispersi adalah cara pembuatan partikel koloid dari partikel yang telah besar. Beberapa metode yang bisa digunakan dengan cara dispersi, diantaranya ada mekanik, peptisasi, dan Buser-Bredig. Yang pertama ada mekanik. Cara mekanik dilakukan dengan cara yang akan didispersikan dalam medium pendispersi digiling sampai ukurannya berada pada rentang partikel-partikel koloid. Contoh yang pertama ada penggilingan. Kacang kedelai pada proses pembuatan tahu, pembuatan cat di industri di mana bahan untuk membuat cat digiling sampai berukuran koloid, kemudian didispersikan ke dalam medium pendispersi seperti air. Contoh yang kedua ada sol belerang, dapat dibuat dengan menggerus serbuk belerang bersama-sama dengan suatu zat inert atau seperti gula pasir. Kemudian mencampurkan serbuk halus itu dengan air. Selanjutnya ada peptisasi. Peptisasi adalah cara pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan suatu zat pemeptisasi atau zat pemecah. Zat pemeptisasi memecahkan butir-butir kasar menjadi butir-butir koloid. Istilah peptisasi dikaitkan dengan peptonisasi, yaitu proses pemecahan protein atau polipeptida yang dikatalis oleh enzim pepsin. Secara praktis, cara ini dilakukan dengan menambahkan larutan ion sejenis ke dalam suspensi suatu endapan. Kemudian dilakukan pengadukan. Adanya pengadukan ini menimbulkan endapan terpecah menjadi yang lebih kecil menuju ukuran koloid. Selanjutnya itu Buser-Bredig. Buser-Bredig ini menggunakan arus listrik bertegangan tinggi yang dialirkan melalui dua buah elektroda yang terbuat dari kawat logam. Kedua elektroda tersebut disimpan berdekatan dan tercelup dalam air. Kawat logam merupakan bahan dasar untuk pembuatan partikel terdispersi. Aplikasi koloid. Koloid dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pengaplikasian koloid adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dalam bidang industri. Sistem koloid digunakan dalam berbagai bidang industri, di antara industri karet, cat, gula, penjernih air, pengambilan endapan kotor udara. Yang kedua ada pada bidang makanan. Contoh aplikasi koloid di bidang makanan ialah keju, mentega, susu, dan saus salad. Yang terakhir ada dalam bidang farmasi. Koloid dalam bidang farmasi itu adalah dibentuk dalam koloid agar stabil dan tidak mudah rusak. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.